Mari kita bersalawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi Buya. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa tersambung lagi dengan Buya. Buya izin bertanya. Dari mana ini? Dari Cirebon? Dari Cirebon. Buya izin bertanya, di desa saya itu ada tanah wakaf yang ingin dijual oleh pemiliknya. Pemiliknya masih hidup, dia pengen dijual karena ternyata wakaf yang selama ini diberikan itu kurang bermanfaat gitu Bu ya. Kurang bermanfaat karena sudah ada bangunannya sih, bangunan sekolah gitu, bangunan sedikit kelas-kelas, tapi ternyata sampai 6 tahun, berapa tahun itu tidak banyak santrinya, tidak banyak muridnya gitu, sehingga si yang wakaf itu berniat untuk menjual tanahnya. Nah, kemudian uang penjual itu nanti sebagian dia niatkan untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan musola, pembangunan majelis ilmu gitu Bu ya. Nah, itu hukumnya gimana Bu ya kalau misalnya tanah yang demikian itu apakah boleh, dan hukumnya menerima sumbangan dari hasil penjualan tanah wakaf itu gimana? Soalnya ada beberapa yang nolak karena ini tanah wakafnya udah diwakafin, nggak boleh kita terima uangnya karena uangnya haram gitu kan, nggak boleh nanti nggak berkah dan sebagainya. Nah ini sementara si yang pemilik wakafnya itu memang sudah menjual Bu ya, sekarang udah terjual berapa M gitu dan tinggal dibayarin dan sebagian sudah terima uangnya. Nah kita hukumnya menarik wakaf dan menerima misalnya itu sudah dijual dan menerima uang dari situ tuh boleh nggak gitu Bu ya? Kita soalnya ini agak khawatir juga gitu, barangkali apakah haram, apakah boleh gitu Bu ya. Baik, Masya Allah. Cukup? Bismillah. Ya cukup kita aja Bu ya. Masya Allah. Wakaf itu adalah habsu mal, atau menjadikan apa yang selama ini kita miliki menjadi diserahkan kepada Allah di jalan Allah. Sesuai dengan syarat yang diinginkannya. Misalnya untuk masjid, untuk pondok, untuk apa, atau untuk kuburan. Dan setelah itu tidak bisa dijual. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh jual wakaf. Kalau tadi wakafnya untuk pondok, untuk apa dan sebagainya, nggak bisa dibuat. Di sana ada pendapat lemah sekali memperkenankan dijual dengan beberapa catatan. Di antaranya adalah tempat itu tempat yang sudah dijauhi oleh orang, nggak bakal kepakai, jadi semacam hutan, nggak bakal berguna sama sekali. Dan itu pun diketahui dari pihak yang berwajib mengerti bahasanya tempat itu memang tidak akan bakal jadi tempat ramai. Ini diantaranya. Tapi secara umum nggak bisa. Apalagi masih ada lingkungan banyak penduduknya dan sebagainya. Ini nggak bisa. Tanah wakaf tidak boleh jual. Hati-hati jangan main jual tanah wakaf. Cuman permasalahannya bagaimana wakaf kok masih bisa dijual? Bukankah wakaf sudah diserahkan? Dan kami ingatkan kepada semua para ustadz, para kiai yang punya pondok pesantren, selagi itu adalah bangunan wakaf harus Anda tumpangkan di tanah wakaf. Jangan sampai nerima sumbangan dari orang, sumbangan untuk bangunan pondok pesantren, Anda tanamkan, Anda tancapkan di tanah yang belum tanah wakaf. Semoga Anda panjang umur. Giliran Anda meninggal dunia, tanahnya akan diwaris oleh anak-anak Anda. Bangunannya yang itu adalah pemberian dari orang untuk pondok. Ayo, dosa. Maka hendaknya jangan ditancapkan bangunan kecuali tanah wakaf. Jangan ditancapkan pemberian dari orang yang untuk pondok itu kecuali di tanah wakaf. Kalau tidak bertanggung jawab nanti. Ganti dia. Baik. Ini ada waspada. Kemudian tidak boleh dijual. Kemudian kalau masalah tidak ramai, tidak makmur itu bukan tempatnya yang dipindah. Bisa jadi orang yang perlu diganti. Karena mungkin dia tidak punya kelihayan di dalam mengembangkan tempat tersebut. Bisa saja manajemennya dirubah. Atau kita serahkan kepada orang seperti selama ini kita lihat beberapa tanah sudah wakaf. Dialihkan nadirnya. Sehingga menjadi makmur dan kita menyaksikan banyak. Dan kita lihat, kita ini nyata, ini memang selama itu wakafnya tidak jalan dan sudah hampir rusak bangunannya, lalu dialihkan, bukan dijual, dialihkan. Bahkan termasuk Al-Bahjah sendiri banyak adalah tanah-tanah wakaf sudah terbengkalai. Nggak ada ininya langsung dicoba dikelola kembali. Artinya apa?
Pengelolanya yang perlu dirubah. Mungkin pengelola adalah belum punya pengalaman dalam hal ini atau memang nasibnya tidak mujur untuk bisa sukses di situ, diganti yang lainnya bisa saja begitu. Kalau dijual nggak bisa. Aslinya tidak bisa dijual tanah wakaf itu. Bagaimana bisa dijual? Berarti belum beres urusan pewakafannya. Maka kami himbau kepada yang punya pondok pesantren, beresin dulu urusan tanah pewakafannya ini. Supaya tidak jadi masalah di kedepan hari. Jadi rebutan oleh anak-anaknya. Ada sebuah pondok dijual oleh anaknya. Pondok dijual miliaran. Baik, kemudian. Lah ini sudah terlanjur dijual, ini bagaimana? Ya dikembalikan kalau bisa. Uang kan masih ada. Bilang kepada yang membeli dibatalkan karena apa? Ini wakaf. Nggak bisa dia nggak ngerti agama, nggak bisa. Apalagi sudah dibangun sama mereka ini. Ya sudah, ini babnya beda. Sudah telanjur begitu gimana? Nggak bisa dikembalikan, ya sudah. Duitnya ya diarahkan kepada wakaf yang serupa. Ini babnya darurat, bukan dibikin bancaan lalu dibagi-bagi, enggak. Diarahkan pada yang serupa. Ya sudah untuk bangunan pondok dan sebagainya. Baru itu akhir. Karena sudah nggak bisa dikembalikan lagi, sudah terlanjur keluar. Tapi kami himbau kepada semuanya jangan main jual wakaf, nggak bisa. Dan hati-hati kalau tidak wakaf tanah, kan ada kejadian di kota kita, kan ada masjid dijual kan? Masjid dijual karena apa? Memang belum diberesi urusan wakafnya ini. Jangan disalahkan yang menjual dong. Yang menjalankan yang ngurusi dulu gimana kalau sudah diberesi wakafnya. Urusan wakaf itu hati-hati ya. Baik, kalau sudah terlanjur dijual kemudian dialihkan kepada tetap yang serupa, wakaf yang serupa. Kalau untuk penuntut ilmu. Kalau untuk masjid dan seterusnya. Nah, syaratul wakif itu harus diperhatikan. Al-muslimun ala syurutihim ya. Kalau syaratnya seperti apa? Syaratul wakif itu kan hukum syari'. Kalau ahli yang mewakafkan menentukan ya harus itu dituruti seperti hukum dari syariat. Itu insyaallah semoga Allah mengampuni. Mungkin ini ijtihadnya, dia tidak salah karena dia tidak ngerti hukum. Anda dapat pahala, Anda menjadikan kami menyampaikan semacam ini. Sehingga semua yang punya masalah wakaf insyaallah setelah ini enggak ada masalah lagi. Adapun uang tersebut ya betul sangat hebat itu ustadz-ustadz yang enggak menerima itu. Karena takut itu enggak benar, betul. Nah, sekarang ada sebagian sudah gelap mata, penting jadi duit sini. Waduh, untuk pondok, wah ini enggak benar. Datanya dia bertemu dengan orang-orang baik, Anda pun menyampaikan tentang orang-orang baik. InsyaAllah semoga baik semuanya dan semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjadikan pertanyaan Anda serta jawaban ini bermanfaat untuk pelajaran buat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.